Tak kenal lo dhisik. Iki koncoku jenenge Garjito. Arek iki biyen sekolahe padha-padha Universitas Erlangga. Cuma dheweke itu fakultas ekonomi ya. Aku fakultas hukum. Jadi waktu nduk Erlangga itu gak kenal sama Mbak arek ini. Cuma setelah ndelek UPO nang Jakarta baru ketemu. Podo-podo ndelek UPO nang ngone Bank Sentral Republik Indonesia. Tahunnya podo. Tahunnya podo. Seangkatan. Seangkatan. Ku nek jandene biyen niku PCPM pitu. Wah, iku. Mungkin ngene pertemuan ini. Kon kok iso mlebu Bank Sentral Republik Indonesia iku biyen mergo kon oleh beasiswa apa ya apa? Assalamualaikum. Nah, Konco-konco. salah. Ya, santai lah ben anu. Waduh, cerita niku. Ya apa? Awak dhewe biyen niku kira termasuk wong ngengeran. Kok Sumantri ya, Bang? Iya. Sumantri. Dari awal iku aku sekolah selama 10 tahun. No UNER ekonomi iku ngenger. Ngengeri iku ngenger nang Mbak Yuku putrane Budi gitu. Justru dari situlah aku semakin mateng ditempa dengan keadaan kehidupan. Aku wis pokoke koyo iki lah ngeterno anak sekolah, dikongkon ini, dikongkon rono, ya kira-kira seperti itulah, ngumbah mobil lah apa. Tapi alhamdulillah konco-koncoku itu tetap ini setia. Walaupun aku diumbah-umbah, arek-arek ku enteni lho. Non sewu, aku panggil itu kate dolen apa ya apa? Ya dolen, ya kuliah. Nah, ceritanya seperti itulah. Pada waktu aku wis lulus, ternyata ono koncone masku sing mergo sibuk butuh skripsi, gak sempet gak skripsi. Aku ngomong lho, wis cuntun ae skripsiku. Artinya mau dituntut plek apa-apa aku gak ngerti, pokoknya skripsiku tak kekno. Oke, wis. Berjalannya waktu, wis aku gak anu maneh. Katanya cerita di apa anu kita kan, tanganmu boleh tangan sebelah kanan boleh memberi tapi jangan sebelah kiri tidak tahu. Wis karo pokoknya. Nah, pada waktu itu rupane ono panggilan, ada pengumuman dari BI bahwa 10 besar itu masuk dipanggil di tahun ngono, walaupun sebelumnya juga ada program beasiswa. Artinya kan itu peserta beasiswanya apa tidak? Bukan. Wawancara. Wawancara baru-baru ini saya sama-sama ingat sing wawancara itu Pak almarhum Pak Sopo salah satu Marianto. Wah, salah satu Pak Marianto. Nah, nang BI Surabaya. Ternyata aku itu gak ngerti bahwa aku termasuk 10 besar. Mergo ketolong pada waktu itu ada perubahan kurikulum dari semesteran menjadi apa? Yang tahunan itu apa itu? Zamannya Daud Yusuf menteri. Ada suatu perhitungan hitungannya apa aku garo, dan tahun ajaran waktu itu berubah. Berubah kan sebelumnya, makanya aku sangat tahu tuh. Niku mergo aku iku apa jenenge salah satu dirugikan setahun. Nah, jadi karena perubahan tahun ajaran itu saya juga dalam kutip rugi. Tapi aku ono untungnya tuh. Ono untungnya ketika wawancara BI, aku udah loh kalau gitu saudara goblok ya. Kok 9 tahun kuliah tak jelas gone apa, karena zamanmu itu biyen ada persiapan. Persiapan 1, persiapan 2, sarjana muda 1, sarjana muda 2, sarjana 1, sarjana 2. Normal itu 6, skripsi setahun. 7 tahun. Zaman itu ada istilah mahasiswa abadi. Karena gak ada DO. Kalau DO-an pada waktu terus itu. Kamu melok wawancara. Akhirnya ya pokoknya rebat cekap pokoknya diwawancarai.
pas wawancara itu mungkin eling ya. Tapi kan bareng aku nggak wawancara. Bareng lah. Iya. Bareng ono arek satusan lah Iya, iya, gue. iya. Termasuk kanca-kancane dhewe kabeh itulah. Iya. Diwawancarai. Berarti kon kepethuk Humaydi anake Kiai Misbah, Ketua Majelis Ulama Jawa Waduh, aku gak, yang jelas Jupri. Oh, Yang jelas sapa maneh? Jupri. Oh, gak Iya. ketemu aku. Jupri lah, angkatan iki ono are hukum. Iya, iya. Tapi hari hukum itu nggak sempat di ini mergo punya penyakit bawaan. Jadi kan setelah itu oke, terus ya, Wawancara. setelah wawancara Nah. dari Surabaya ke nang Jakarta. Nah, wawancara tak tadi dhisik. Bareng ada suatu pertanyaan yang mematikan. Apa itu? Aku ditakoni. Loh. Saudara itu bikin skripsi. BI belum bikin kok saudara bikin. Apa judul skripsi? Si rontok dawa. Peranan KIP KMKP Oke, KMKP ya. dalam BPD Jawa Timur dalam rangka menunjang pengusaha kecil. Intinya kok ngono lah. Posisi kayak ngono. Nah, padahal aku molak-malik data toko BPD Jatim. Aku duwe data mengenai sektoral dan 1 tahun. Iku tahu lawalik datanya. Aku iso ngitung peranan, aku iso sektoral. Artinya judul skripsimu itu menjadi salah satu membantu kamu diterima di BI kan? Yes, betul. Karena pada waktu itu BI belum melakukan penelitian itu. Aku kok wis ngitung peranannya KMKP, ya kan? Kan pada waktu itu BI sedang mengumandangkan pengenalan KMKP pada masyarakat dengan proyek Bank Dunia, World Bank di LPPI pada waktu itu. Kerjasama Mbak JTC. Iya, pada waktu itu makanya begitu diterima di BI, aku sebentar di BI sebagai counterpart konsultan Bank Dunia. Ini berarti diam-diam tahunnya sama, nasibnya serupa, walaupun tidak sama. Maksud saya begini, memang betul ceritanya Garjito itu bahwa zaman itu BI itu tidak seperti sekarang buka pendaftaran begitu. Rupanya petugas BI itu datang ke kampus-kampus. Kampus-kampus. Karena nasib itu sama saja dengan yang saya alami. Saya tidak daftar kok tiba-tiba dipanggil wawancara. Dipanggil wawancara. Itu memang betul ceritanya itu. Dan kalau kamu tentang KMKP, nek kon skripsimu KMKP, aku itu justru skripsiku ya karena saya fakultas hukum pidana kriminologi. Itu judulnya etanasia. Ketika aku ditakoni, apa lagi maksudnya skripsimu itu? Yang tanya Pak Marianto itu. Saya tak jawab, etanasia itu bisa mempercepat, bisa memperlambat kematian. Terus jawabnya Pak Marianto, bisa nggak itu nanti untuk mempercepat pemberian kredit? Gitu. Saya ingat betul itu. Nah, saya tidak ngerti apa-apa, cuma yang saya ingat di dalam wawancara penerimaan itu. Saya itu sesungguhnya terpesona karena saya mendengar teman saya yang dapat beasiswa itu kalau nggak salah beasiswanya dari BI itu 60.000. Gede pada waktu itu. Saya dapat beasiswa PDK atau Kemendikbud sekarang ini itu cuma 12,5. Jadi kan bayangan saya waktu itu, waduh, beasiswa swida. Nah dia jadi pegawai. Sehingga saya ikut saja. Yang menarik saya itu bersamaan dengan Humaydi itu. Humaydi itu fakultas hukum, kakak kelas saya. Dia sudah pakai itu dasi. Jadi Humaydi itu adalah anak Ketua Majelis Ulama Jawa Timur Kiai Misbah. Dia negur saya, uang kamu itu mau wawancara bank kok pakaianmu begitu. Jadi pakaian saya itu waktu itu kayak anak sekolah SMA itu. Putih, abu-abu, pakai sepatu cat. Nah, saya tanya, loh, emang kadek dasi mas? Iya, ini bang ini. Saya karena nggak ngerti guys, ikut saja. Loh, aku malah gak gawe dasi pada waktu itu. Mayoritas memang tidak memakai dasi, hanya Humaydi saja yang pakai dasi. Karena katanya dia pernah wawancara di bank.
yang menarik bagi saya itu dapat wawancara setelah istirahat. Pas istirahat saya lapar. Saya nyebrang ke jalan Kepanjen kan ono dolan anu lho apa jenenge? Ya. Lontong balap. Ya, lontong balap ya. Aku mangan lontong balap. Arek-arek ini nang ndi kok sepi gak ono. Tapi begitu pas jamnya saya kembali ke kantor BI di Jalan Tugu Pahlawan itu. Konco-konco yang tadinya itu biasa-biasa saja menjadi berubah. Ada yang tadinya rambutnya kumus-kumus jadi rapi. Yang tadinya bajunya digulung sekarang batik. Saya jadi jadi rupanya arek-arekku mulai maca. Lah aku ngerasa no maca. Wong mangan lain anggone Kepanjen kan. Tetapi justru itulah awal saya diterima di BI. Cuma BI itu nggak jelas waktu itu. Saudara harus menjalani tes lagi di Jakarta. Artinya kan belum jelas diterima kan? Sehingga saya pamit ke orang tua saya itu cuma bawa satu baju. Dan saya nginepnya itu sudah merancang saya itu. Kalau ditanya orang tua saya, loh, kon nang ndi kon turune? Gampang koncoku akeh. Padahal naik kereta itu mlebu nang Gambir waktu itu, sing tak deloki ke musala. Kayak anak musala wis turu kono ae. Karena bayangan saya kan cuma sehari wong tes. Ternyata itu saya eling beneran. Itu tanggal 1 Oktober karena begitu aku mlebu nang SDM waktu itu di Kebon Sirih, itu gak ada uang. Tunggu ya Dek, masih ada upacara ya tanggal 1 Oktober itu kesaktian Pancasila itu. Nah, tahun tuh 1980 karena saya lulus tahun 81 ya antara itu 81 karena berikutnya awak dewi diterima itu tahun 82. Saya 15 September 82 jadi pegawai. Ternyata setelah upacara selesai saya langsung mulai besok saya diberi nip itu. Loh, wis nyambut gawe itu. Ya Allah. Jadi aku ndeleki untung ada teman yang sudah ada di Jakarta itu saya di di jalan Tanah Abang Bongkaran. Aku nginep nduk kono. Iki waduh kalau begitu itu ada perasaan tersendiri ya baju mek siji. Ternyata BI itu enggak tegas jadi saya itu ketika di Jakarta itu berangkat dari Surabaya itu sudah lulus. Di situ tuh hanya mengisi formalitas. Dan itu sudah dinyatakan lulus pada waktu itu. Tapi ngomongnya di Surabaya, saudara harus menjalani tes lagi di Jakarta. Bisa jadi begini, Mas Heru, bahwa BI itu merasa ketinggalan dengan bank-bank lain atau perusahaan-perusahaan lain. Pada waktu zaman-zaman itu mereka itu lagi merekrut besar-besaran, menjaring melalui kampus-kampus. Dan kalau melihat angkatan saja, kita iki angkatan pitung. Jadi berarti kan 1, 2, 3, 4 itu ya baru pitung tahunan lah. Kalau tidak, 2 angkatan itu ada yang 1 tahun. Setengah tahun. Jadi ya memang betul ada zaman itu sedang itu mengalami sebuah perubahan di dalam perekrutan pegawai. Nah, tapi mungkin gini, Cid. Apa kenang-kenanganmu yang unik ketika mlebu BI? Sebetulnya banyak hal, tapi yang satu yang sampai sekarang itu memberi warna hidupku. Ketika saya masuk, itu diperkenalkan dengan dengan tugas-tugas yang kita lakukan sebagai counterpart itu, sebagai counterpart konsultan dari Bank Dunia yang namanya membuat speed report, survey for project identification, yang tenaganya diambil dari bank-bank pelaksana, dikumpulkan di Bank Indonesia, dididik selama ada 1 tahun 2 tahun lah. Dan mereka diperkenalkan skim-skim yang untuk dibiayai sama bank. Pada waktu masih ingat itu ada namanya KLBI, KLBI yang dulu loh ya. KLBI yang dulu itu di mana 20% setiap proyek 20% itu dana dari bank, sedangkan dari Bank Indonesia 80%. Dan itu cikal bakalnya UMKM yang sampai sekarang yang inilah itu cikal bakal itu. Betul ini. Jadi serupa tapi tak sama.
bedanya ketika Garjito masuk langsung ke bagian kredit, Ya. ya kan? Saya masuk ke bagian pengawasan, Ya, ya. ya kan? Saya masuk tahun 82 di pengawasan, tahun 85 saya dikursuskan di PPUK itu. Ya, pengawasan bank. Counterpart, bukan counterpart. Oh, counterpart. Saya masuk counterpart. Oh, counterpart juga. Counterpart juga Oh, saya. iya, Jadi iya. saya masuk counterpart, kemudian lulus dari counterpart itu saya dipindah ke Medan. Itulah yang katanya kamu tadi, BI ngumpulin bank-bank pelaksana untuk menjadi counterpartnya BI. Nah, ini menarik memang program ini. Jadi counterpart dari pegawai-pegawai bank-bank pelaksana mayoritas waktu itu Bank BUMN ya, Iya. BNI, BRI, Iya, BRI. waktu itu Bumidaya, Bumidaya, terus semua lah. BBN, itu ada di situ. Termasuk semua bank-bank lah. Iya, Ya. tapi yang saya alami di Makassar, di Medan itu. Terus ya ada Bank Duta waktu itu ya. Ya. Masuk di situ satu tim, apa tujuannya tim itu? Yaitu tadi membuat speed report. Speed report itu laporan tentang analisa pemberian kredit sektor tertentu. Iya. Nah, ini mungkin begini bagi konco-konco yang ngerungokno generasi muda itu. Bank itu dari dulu yang paling sulit kalau mau memberi kredit itu adalah kelayakan usaha daripada nasabahnya. Nah, untuk UMKM itu memang berat. Kreditnya cilik, biaya untuk meneliti besar. BI bekerja sama dengan Bank Dunia dan GBZ. Itu perusahaan dari Jerman, itu melakukan survei itu. Jadi misalnya apa? Penggemukan sapi dibuat dengan segala macam aksesorisnya, cara membayar kredit dan lain sebagainya. Penggemukan kambing, pembuatan sepatu, kolam ikan deras dan lain sebagainya. Itu dibuat Termasuk usaha alat-alat pesta. Iya. Usaha pengumpulan sampah. Itu dulu itu. Dibuat laporan. Nah, laporan itu diberikan kepada bank-bank pelaksana tadi. Sehingga bank-bank pelaksana itu ketika kedatangan UMKM, dia tidak repot mikirin membuat penelitian lagi. Sudah pakai penelitian dari BI, itu sudah mengurangi waktu, tenaga, biaya. Itu dari segi penilaian kelayakan usaha. Lah dari biaya ya tadi itu Bank Indonesia mengeluarkan namanya kredit likuiditas. Itu yang diberikan dengan bunga yang murah. Kira-kira kalau sekarang ya kayak kur lah. Nah, itu jadi kur itu bukan barang baru sekarang ini. Dulu itu sudah ada begitu. Jadi kelayakan usahanya sudah dibantu oleh BI, biayanya sudah dibantu oleh Skimnya BI, juga sudah. semuanya sudah bank-bank itu tinggal melaksanakan saja. Itu kalau saya mau kritik saya begini, sudah dibantu seperti itu saja, di dalam pelaksanaannya ya ada yang macet. Ini kayaknya karakter manusia itu ya, kalau sekarang ngomong kok gak dibantu, dulu itu sudah ada contoh, semuanya dibantu ya macet. Jadi memang karakter manusia itu sepanjang zaman perlu dimitigasi supaya tidak disempurnakan di ini. Nah itu, mungkin begini, kalau akun mari teko pengawasan langsung ke PPUK Medan. Nah awakmu ya apa sejarah? PPUK Jabotabek. Oh Jabotabek. Jabotabek. Dan balik lagi itu untuk kepentingan bank. Tetapi untuk kepentingan pribadi kita ada suatu nilai yang sampai sekarang itu masih melekat dan meneruskan upaya-upaya itu, tapi dengan diri sendiri. Misalnya saja begini, Mas Heru, kita ke suatu warung, kita langsung bisa ngitung loh berapa omset warung itu, kan terbiasa seperti dulu itu, sehingga keinginan untuk membuat warung itu tuh ada, dan itu tertanam sampai sekarang. Ada suatu usaha, kita bisa dengan serta-merta bisa ngitung, oh kira-kira modalnya sekian, butuh dana sekian. Itu yang memberikan warna itu kepada berapa kita. Lama kamu di PPUK Jabodetabek? 3 tahun lebih lah. Oh 3 tahun. Setelah itu ke kredit. Nah ke kredit dulu kan, kredit itu Bank Indonesia tadi itu memberikan KL tadi itu, kredit likuiditas. Ini kredit yang besar ya? Kredit kecil, aku di kredit kecil. Kredit kecil termasuk Bulog, termasuk haji,
termasuk kredit koperasi, kredit ya yang kecil-kecil itulah, skim kredit pada Berapa tahun itu? 3 tahun lah, 3 tahun. Jadi PPUK, kredit, terus Kredit terus kemana ya waktu itu ya? Ya jajak desa Milangkori lah kira-kira. kalau kamu keluar ke di kantor cabang, pertama kali cabang itu Palangkaraya. Oh, Kalimantan ya. Palangkaraya, munggah kepala seksi nang Palangkaraya. Nah, ono cerita lucu Palangkaraya. Pada waktu ditempatkan Palangkaraya kundi gitu karo. Mampir nang Sarinah, ndelok peta, walah nunggone Kalimantan ono gambar sret. Nggolek indikator apa? Rawa-rawa. Tapi ya kemana? Zaman pada waktu itu kan nggak ada pilihan. Dan kita dididik di Bank Indonesia loyal tanpa batas lah keloyalan kita. Sehingga itu juga membawa kepada kita, membentuk, mewarnai kehidupan kita. Iya. Wes kono ojo golek celah, ojo golek mikir yang macam-macam. Ojo dadi tikus nang kantor. Wes uripmu diuripi mbek kantor. Dan ini terbawa sampai sekarang. Nah, ini penting. Pengalaman seperti ini penting bagi arek-arek enom. Kenapa? Kecenderungan menungso itu tidak mau keluar dari zona nyaman. Ya. Nah, zona nyaman sekarang itu ya perkotaan. Nah, kalau sekarang kan lagi rame-ramenya IKBN ya. Ibu kota negara Nusantara yang akan di Kalimantan. Nah, itu kan kalau kita mendengar kan banyak pekerja-pekerja muda itu resah. Wah, kok diletakkan sana? Itu bagi saya ya. Dari dulu prinsip hidup saya itu begini. Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke, dari Morotai sampai Pulau Rote. Jadi di mana saja kita ditempatkan itu masih Indonesia. Tapi kan sepi. Toko kota besar terus nangoni daerah sepi, ya gak apa-apa. Itu salah satu kalau saya itu pertama ke Medan itu masih lumayan lah. Masih kota besar walaupun kalah dengan Jakarta. Tapi pikiran saya waktu itu, bagus sih mengenal tanah air tanpa bayar. Ya kan difasilitasi. Jadi maksud saya bagi konco-konco anak putune awake dhewe generasi muda, ojo mikir bahwa nek kon ditekan nang daerah itu suatu kesedihan ndak delek ono potensi apa sing ono nduk negara nduk daerah itu. Lek menurut aku, di mana kita ditempatkan, di situ kita menemui tantangan, tantangan yang harus bisa kita selesaikan. Ibaratnya kon gak iso bengok lek kene. Wis ya apa caramu supaya kowe survive di situ. Jadi makanya kalau saya pikir-pikir karena kamu itu kesana saya kesini gitu ya. Aku kumpul mbak Dene iki ya waktu sekolah, waktu pendidikan. Yes, pokoknya jalurnya dewe lah. Buyar. Ya baru setelah menjelang tua ini kumpul ketemu mana. Nah, pertanyaan saya, waktu kamu masih pendidikan apa yang paling berkesan bagi kamu? Dibentuk pribadi kita. Sing zamane sekolah biyen iku mursal lah ya. Gak duwe aturan, gak duwe iki wis bengok-bengok dan di sana ketemu dengan suatu institusi Bank Indonesia yang penuh dengan tatanan-tatanan yang nggak suka kita harus taat dengan tatanan itu. Itu yang membuat sekali lagi mewarnai hidup. Ya memang tatanan itu bisa menjadi bagus bagi orang yang iso menyesuaikan. Ya tanpa saya harus menyebut nama. Zaman itu juga ada teman kita yang masuk terus keluar. Ya karena gak iso menyesuaikan. Kok ini diatur gitu ya. Ya saya tidak tahu. Saya ini termasuk bolodupaan atau apa ya menyesuaikan saja gitu kan. Tapi ngomong-ngomong, apa yang paling unik, lucu, atau berkesan ketika selama menjalani pendidikan sebelum kita bekerja? Sebelum kita bekerja pendidikan, ya, langkono itu kan dari berbagai latar belakang. Ono sing toko perikanan, ono hukum, ono ekonomi macam-macam, ono akuntansi, ono studi pembangunan, ono manajemen. Nah, teman-teman yang merasa kastanya lebih tinggi, khususnya kasta akuntansi pada waktu zaman itu akuntansi luar biasa tuh. Lek hukum pada waktu itu gak payu loh. Iya, kan.
dunia kualik saiki justru hukum saiki dadi primadona. Sing biyen iku akuntan lho. Sing kanca-kanca sing akuntan merasa bahwa lho aku kok dipadakno arek umum, padahal arek umum studi pembangunan itu underdog. Pokoknya kuliah paling goblok ya nang studi pembangunan. Ini cerita yang tidak melebih-lebihkan. Kenapa? Mergo jenenge bank itu kan hitung-hitungan neraca. Ya. Nah, hitung-hitungan neraca, ya akuntansi lah Iya. yang berperan. Itu luar biasa. Nek Garjito nyebut hukum tidak masuk, betul. Iya. Saya masih ingat. Ini perlu saya sebut namanya. Karena kemudian orang ini bisa membuktikan dirinya kepada publik. Iya. Jadi waktu saya dengan beliaunya itu menjadi pemeriksa, masuk ke dalam sebuah bank, terus banknya itu ngomong begini, Bapak ini kan lulusan fakultas hukum. Kok bisa ya jadi pemeriksa bank? Teman saya ini langsung menjawab dengan sangat tepat. Memangnya di perbankan itu tidak ada aturan. Iya. Ya, aturan itu yang menguasai orang-orang hukum. Itulah yang namanya Yunus Husain yang kemudian menjadi ketua PPATK yang pertama di Republik ini. Yang ketika awalnya disepelekan orang, fakultas hukum kok ngawasi bank. Jadi artinya memang betul, dan itu kalau bagi saya itu bukan sebuah hal yang meremehkan ya. Logika publik itu saya hargai, itu mau. Bank keuangan. Ya sing paling saya akuntan. Iya, Hukum akuntan apa? primadona pada waktu itu. Tapi nah, wali. masalahnya teman-teman yang merasa kastanya direndahkan karena sama, banyak yang keluar. Banyak yang keluar sekarang ya, nasibnya teman-teman yang keluar ya tidak sebagus teman yang itu masih bertahan. Jalan hidup ya, jalan hidup. Tapi saya sebagai konco ini kan omae Jombang hari. Nah, saya ganteng tak ini? Surabaya. Itu tahu mulai. Nah, ya kan? Bareng bersama-sama sampai hari itu cerita yang memberikan pendidikan ya. Pendidikan. Ya apa ceritamu? Pada waktu itu lebaran, pulang karena pendidikan. Idul Fitri ya. Idul Fitri. Dan kebetulan sing iso nyetir cuman satu temen aja, Wibisono. Sedangkan yang lain karena nggak bisa nyetir semua. Bukan nggak bisa nyetir, memang kayak duwe. Nggak tahu duwe. Rombongan lah. Iya. Nah pada waktu itu aku ya gaji awal-awal aku tuku TV kan, hitam putih pada waktu itu. Pengen duduk nonanggone wong tuwa, digawa didekek ndukure mobil. Ya, sing jenenge TV hitam putih ku mau. Pada suatu saat pas karena macet di tengah jalan, kita jadwalnya agak lamban. Pada waktu kita harapkan bahwa Riyoyo bleng iku tekan rumah, ternyata no tengah jalan. Sholatlah kita di lapangan di mana itu, di daerah daerah Semarang kalau nggak salah ya, daerah Semarang, Jawa Tengah ya. Nah Pak Kiai jadi imam itu sholat di sana dengan makmum berapa orang itu? 4 orang cuman ya. Nah itu kira-kira ingatan saya di tengah lapangan, sing lapangan gak kanggo, sepi. Iya, aku tadi iling itu. Jadi artinya ini, aku ilingnya itu nasib saya itu tidak jauh-jauh dari masjid, gitu kan. Jadi cerita ini memang benar. Awake dhewe iki mulai rombongan teko Jakarta nang Surabaya itu mobil selangan ya. Nyewo itu tiba-tiba carry lek salah itu sampai saya gitu. Salah ya. Model-model carry lah gitu. Diperhitungno iku Riyoyo itu wis teko Surabaya. Tapi ternyata lambat. Riyoyo itu di Jawa Tengah. Tapi karena wis isuk waktune sholat Id, timbangane gak sembahyang. Ndelek lapangan dari wong papat iki mau sembahyang. Dengan ala kadarnya, dan itu aku tadi eling begini. Itu adalah momen yang hubungannya ambek sholat ketika masih pendidikan ya. Nah, itu nanti ada cerita lain dan akan saya elaborasi di dalam pertemuan berikutnya. Apa itu? Ketika aku pertama kali mlebu jadi pegawai BI
di masjid BI kota, ya, kantor BI di kota sana itu, tiba-tiba khotibnya gak mlebu, gak datang. Otomatis ganteni. Bukan ganteni, jadi pengurus masjid itu berdiri langsung kepada hadirin mohon yang bisa khutbah, untuk memberi khutbah itu tak anteni sampai 5 menit, gak ono wong ngatek. Sehingga aku mikir, ini misalnya di Jarno, masa Jumatan bubar. Ya dengan apa adanya saya maju, dan sejak itulah nasib saya tidak jauh-jauh dari situ. Ya. Sampai menjelang pensiun pun kalau ada khotib tidak ada hadir, orang pasti mencari saya. Wallahu a'lam bishawab. Apa anunya itu? Alhamdulillah. Artinya dengan tidak kita sadari apa yang kita miliki itu bisa keluar tanpa kita rencanakan. Tapi karena tidak direncanakan itu, kadang-kadang ada teman kita yang dari Madura itu. Suatu hari di Masjid BI ini, Kebun Sirih yang jalan Budi Kemuliaan Baitul Ihsan ini. Suatu hari khotibnya gak teko. Tiba-tiba pengurus itu noleh ngelihat ada saya dipanggil untuk maju. Ini kata teman yang dari Madura itu, dia bilang begini setelah selesai. Tadinya saya ngantuk. Tapi begitu nama sampean disebut, saya melek. Bukan apa-apa, karena saya mikir, apa mana wong ini? Apa mana sing diomong? Ya jelas dia akan mencari omongan yang tidak umum. Karena saya tak takoni. Ya memang kena apa aku nek sing ngomong. Sampai nek ngomong bedo, nek sing khotib-khotib liyane iku wis kena diterko. Khotbah iku mesti ngongkon apik, ngelarang elek. Nek sampai ini di luar dugaan. Ya bagaimana gak di luar dugaan, wong aku ya gak nyiapno apa tiba-tiba ditodong. Itulah pengalaman-pengalaman yang kembali lagi, nek ngomong gak enak iki, wong saya ditodong di depan orang banyak. Nek aku keliru. Ya kan, itu kan risiko saya sebagai pribadi. Tetapi itu menjadi bekal saya, nek ono urip itu setiap saat kudu siap sedia. Ya. Apapun yang terjadi, apapun yang kita miliki. Padha mbek rekaman iki. Nek aku ngenteni HP iki ndelek sing sesuai dengan speknya, gak ngerekam-rekam. Iya. Tapi karena HP ini apa adanya jadi rekaman. Wis dadi koyo ngene. Apa karo kok dadine ya apa? Nah, itu urusan lain. Gitu. Tapi kembali lagi ke ceritamu, itu perjalanan seperti itu ya. Kamu ke kantor cabang di daerah berapa kantor cabang? Tadi Palangkaraya, Ambon, Medan. Wis, telu ya. Tapi di tempat-tempat yang tingkat kesulitannya cukup tinggi. Bukan tingkat kesulitannya, situasi saat itu. Iya. Misalnya waktu di Medan. Waktu di Medan terjadilah tsunami di sana. Di Aceh. Waktu di Ambon ada suatu konflik sosial bilateral antara muslim non muslim etnis. Terus waktu di Palangkaraya pendirian kantor cabang. Justru dengan tingkat kesulitan yang tinggi itu, maka si obat nyamuk ini semakin ke tengah dan bendera berkibar-kibar. Nah, saya hidup itu berdasarkan dilalah. Kok dilalah? Ternyata saya itu Mas Heru, saya tanya pada sebetulnya bukan dilalah itu. Itulah yang kita tanam. Dan nanti apa yang akan tumbuh itu akan kita nikmati nanti. Dan ternyata saya buktikan sampai sekarang dan terjadilah itu. Artinya benar kata teks ya. Bahwa sesungguhnya apa yang tidak kamu sukai tidak selalu tidak baik. Ya. Betul. Sebaliknya apa yang sangat kamu sukai tidak selalu baik. Iya. Jadi pengalaman hidup awake dhewe itu bisa memberi inspirasi kepada anak putu kita bahwa ketika awake dhewe wis berusaha untuk A, ya kan? Itu pesan saya kepada anak saya bahwa ikhtiar maksimal sakwise iku tawakal. Ya, betul. Jadi misalnya awak dhewe kepingin A, kita maksimal ikhtiar itu untuk A. Tapi ketika hasil akhirnya kok B, jangan kecewa, walaupun itu manusiawi kecewa ya. Tapi sesaat langsung yakinkan kepada diri,
ini saya tujuannya A, sudah ikhtiar maksimal kok hasilnya B. Yakini tangane Allah sedang nuntun awak dewe ke tempat yang lebih baik. Dan sabar. Itu tadi. Anunya sabar. Itu tadi. Modalnya sabar. Ketika terjadi pressure semacam itu kita harus sabar. Karena jangan sampai anak putu iki begitu menghadapi sesuatu kok, waduh kok gini ya? Apa salahku ya? Wes ikhtiar A kok hasilnya B. Nek iku sing kon pikirno, stres kon. Akhirnya gini Mas Heru, tak ini yo. Kalau Mas Heru dengan suatu keadaan tidak sengaja menjadi nggak jauh hubungannya dengan masjid. Nek aku nggak jauh dengan disaster, masalah. Akhirnya jadi spesialis untuk kalau ada masalah aku diterjun nang kono. Iya. Tapi ngomong masalah masjid mau, saya jadi ingat begini. Di Fakultas Hukum itu ada adagium. Nek ndeleki Heru iki gampang. Yeah. 2 tempat pasti ono deh. Siji masjid, loro perpustakaan. Yeah. Itu kalau diomong di rungokno kuping kan koyo aneh, wah arek iki enak, butuh buku enggak? Butuh buku dan ahli ibadah. Yeah. Enggak. Aku sobo masjid itu dan sobo perpustakaan itu mergo 2 tempat ini gratis. Iya. Kate sobo nang ngene warunge Pak Wi bayar. Iya, bayar. Kopi. Nang ngene warung ijo sing ngene larang. Pecel bayar. Mangane pecel mek kerupuk tok. Sehingga nek ngomong masalah hidup saya itu tidak jauh-jauh dari masjid itu koyo aneh sejak mahasiswa. Sampai tua ini. Nah, itulah yang dialami. Tapi kembali lagi, ketika awakmu menjelang pensiun itu di satuan apa? Terakhir sebagai menjelang pensiun, karena gini, sebelum pensiun saya ditugaskan di Perum Peruri. Sebelum pensiun kurang 2 tahun. Karena itu tadi, karena spesialis saya kalau ada masalah di sana, karena pada waktu ada sesuatu yang nggak pas lah antara BI dengan Peruri, dianggap aku bisa menyelesaikan segala masalah. Mungkin aku diterjunkan di situ, dan ya alhamdulillah masalah kita selesaikan, bu, tambah hancur apa tambah, tapi yang jelas aku bisa menyelesaikan waktuku di situ dengan kepala tengadah. Sebelum pensiun ya. Sebelum pensiun. Nah, jadi kamu pensiun terakhir di Satker. Komandan Satpam. Jadi pertama yang terakhir aku jadi kepala biro pengamanan. Jadi keren sih tempatnya, di tempat logistik. Tapi logistik yang membawai keamanan. Tadi aku ngerti persis. Kon pensiun tahun piro? Tahun piro ya? Tahun aku suka lali aku tuh. Ngene, waktu gedung Akobong itu kon wis nang di Peruri deh salah. Di Peruri ya salah. Waktu itu. Di Peruri. Ya, artinya kon pensiun sekitar itu. Iya. Sekarang sama toko itu. Dan aku bersyukurnya gini, artinya kita dari berbagai bidang yang awalnya sama, pencar dewe-dewe dengan modal apa yang kita peroleh di dalam perjalanan hidup kita, balik lagi kumpul maneh dengan modal yang sudah kita dapatkan masing-masing, itu memberikan warna pada kehidupan kita masing-masing. Akhirnya ada masalah, waduh, waktu itu paling bisa untuk problem solvingnya gitu. Nah, dilalah dengan adanya di situ sering-sering dimintain kawan untuk iki apa carane sajane yo secara teori tok iso ngomong, tapi yo secara gini yo kayaknya ini bener. Arek iki nek ndelok potongane kan sangar. Tapi sakjane arek iki ya gembeng, nangisan. Iya. Apa kalian lagu Rinto itu? Ya. Apa namanya? Melankolis. Muka Rembo, hati Rinto. Nah, itu. Jadi ya gak ngerti aku. Tapi dewek ditekek hal-hal yang ono masalah. Ya kan? Ya. Jadi mungkin cocok. Ditekek untuk daerah masalah itu, wong-wong yang sedang bermasalah kan wedi ndelok raine dekne kan. Ya, ndelok prejengamu iku lho, wedi. Tapi kon sakjane dhewe ya melankolis. Ya wedi. Artinya, aku katanya ngomong ini.
potongan koyo ngene iki terus didekek di daerah yang bermasalah, itu kan wong sing waduh. Iki wong sangar ya kan gitu. Tapi dekne dhewe hatinya itu lembut. Sehingga ketika menyelesaikan masalah itu tidak melukai siapa-siapa. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Kayak ngono. Ya, bisa jadi. Jalan hidup kan. Ya, artinya ngene lho, kabeh wong dibagikan kelebihan, kekurangan. Bagaimana kita bisa ketemu itu bisa saling mengisi gitu. Mungkin kelebihanku di bidang itu, tapi saya juga punya sejuta kekurangan juga. Iya, itu menungso, ya biasa. Ya, dengan kita semakin sering berkomunikasi, sering kumpul, kekurangan-kekurangan kita itu diisi mbek konco. Dan saya menyadari banget mengenai itu. Nek kon kumpul aku, sangat diisi dengan hal-hal yang kritikmu kepada saya apa? Yang sifatnya spiritual, keagamaan, mengenai prinsip hidup. Kadang-kadang saya sering agak toleran dengan orang-orang yang keluar dari rel gitu. Saya agak toleran, tetapi saya punya alasan kenapa saya melakukan itu. Sedangkan Mas Heru itu, wong, ngene. Itulah apa namanya, seperti itulah. Apa yang terjadi, tapi ya dengan hubungan yang akrab, bisa dengan perkawanan itu bisa tereliminir dengan hubungan perkawanan yang bukan kawan lagi, kita seperti saudara ya. Ya artinya saudara. Apa kalimatmu itu mau bahwa benar kata orang itu tak kenal itu tak malah tidak sayang. Ya, artinya saya tidak mengelak dengan persepsi Garjito bahwa saya tuh ngene kan gitu. Ngene itu nek ditegasno kan lurus, lempeng. Nek jarene wong Surabaya kalah cengkali lawang kan gitu kan. Tetapi sakjane ngono, yang ada nah iku tono. Sing ono nduk jerone atiku iki ngene lho. Urip iki sing iso digawe aturan itu kesepakatan. Ya, misalnya lalu lintasnya semrawut, maka dibuatlah kesepakatan. Ono lampu abang, lampu kuning, lampu hijau. Nek abang stop, nek kuning jogo-jogo, begitu hijau melaku. Itu kan kesepakatan. Tetapi kalau diantara para pengendara lalu lintas itu ada yang tidak patuh, misalnya ketika merah nyelonong ae, apa yang terjadi? Tabrakan. Ya. Nah, kurang lebih yang ada ndasku iku. Nek kesepakatan iku nek ijo iku kudu mandeg, nek abang itu oleh melaku, ayo diikuti gitu. Nah, sehingga kalau jarine Garjito aku ngene itu karena itu tadi. Ojo sampai kon ketabrak gitu. Nah, seje sing luweh anu aku ngene. Aku mungkin ya terlalu humanis. Nah, karena itu tadi polis itu. Misalkan wong mandek, nyelonong, kene gak tahu latar belakangnya wong iku kaya apa. Kebelet ngoyo, apa lah ya. Bisa jadi. Ya. Tapi akhirnya kondisi kaya ngono disalahgunakan. Iya. Digaya alasan. Bojoku nang rumah sakit, kudu cepet-cepet ngono. Akhirnya ya itu tadi, kebaikan kita, peraturan itu disalahgunakan dengan alasan-alasan yang seperti itu. Dan kanggone awakku yang kata Garjito begini-begini itu, kaku itu ya misalnya tadi karena ada kebutuhan tertentu lampu abang bablas, ya gak apa-apa wong kene gak ero kok kebutuhannya wong itu. Tetapi ketika itu kepentingan sendiri itu melanggar kesepakatan terus merugikan orang lain, itu yang kadang-kadang aduh itu ya. Jadi ya Allah ya. Mas itu aku mau cerita yang punya nanti bisa mungkin sama teman-teman dipakai sebagai pegangan hidup atau apa. Ini ada cerita di suatu bis, ada seorang bapak-bapak naik dengan anak-anaknya. Anaknya itu ngewakal, main dolanan apa kertas dolanan, sehingga di dalam bis itu terganggu. Nah penumpang yang di dalam bis itu marah-marah. Kenapa sih kok nggak diajarin sopan itu anak itu? Ya apa? Macam-macam lah ini nih. Akhirnya karena nggak tahan si bapaknya cerita kepada orang-orang itu.
kami itu barusan aku lek cerita ngene mesti berbesmil lah. Iki apa gembeng ngono kene. Padahal kan biasa ae cerita niku. Ya kan? Saya barusan keluar dari rumah sakit, ibunya barusan meninggal. Anak-anak saya biarkan dia itu melupakan saat-saat sedihnya dengan itu. Begitu mendengar cerita itu, beda tanggapan yang wah, akhirnya mereka. Nah, kehidupan kadang-kadang banyak yang seperti itu, tapi sayangnya sering-sering dimanfaatkan dengan cerita-cerita yang melas sehingga nantinya itu melas padahal akhirnya itu hanya bullshit, omong kosong. Iya. Itu artinya saya tidak membantah cerita itu gitu kan. Jadi sesuatu orang melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya, gitu kan. Cuma dasar itu kadang-kadang bisa diterima publik, ada yang tidak bisa diterima, kan gitu kan. Itulah yang menjadi sebab kena opo, lah itu tadi. Ya karena aturan itu hitam putih sih, ya kan. Nek wis ngono salah, nek ini bener kan gitu. Tetapi ketika salah bener itu dilanggar, kena opo, lah itu penyebab. Makanya ketika zaman saya nyambut gawe biyen, kalau Satker ono sing meriksa, ya dari audit internal misalnya, itu terus terang saja kan cenderung teman-teman yang merasa salah itu kan menyembunyikan kesalahan. Iya. Saya gak suka ngono iku. Tono kabeh. Tono kabeh. Karena bagiku wong salah itu sepanjang gak nyolong, ya, itu manusiawi. Bisa saja wong salah itu mergo gak ngerti aturane, dengan ditokno terus kemudian mendapat teguran, penegurnya kan memberi jalan. Oh sakjane ngene lho, ngono iku gak bener ngene-ngene. Bisa begitu. Jadi tidak tahu aturan atau sudah tahu aturan karena dia di pressure. Nah, dengan diketahui itu kan si pengawas atau pemeriksa itu kan kan diperiksa, siapa sih meriksa, kena apa dan lain sebagainya, itu kan bisa dirunut. Akhirnya dengan temuan yang salah itu dia menjadi baik lagi. Tapi yang paling parah, Mas Heru, yang paling parah justru kelakuannya wong iki, Mas. Karena dia memang ada kesengajaan seperti itu, membuat dalih, membuat alibi, seolah-olah kondisinya ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu tadi, nek wis ngomong masalah itu bisa didelok teko rekam jejak. Ya betul, ya? Betul. Nek cuma sepisan, percaya aku. Iya, benar. Karena dia terpaksa atau tertekan atau apa. Tapi nek bolak-balik, memang kelakuan. Nah, itu tadi. Jadi artinya urip iki ya aku mau ngempan papan. Podo salah ya podo. Tetapi treatmentnya beda. Iya. Itu karena itu tadi pertimbangan macam-macam. Betul. Jadi ya yang penting rekam jejak tadi itu mau kebiasaannya dia seperti apa. Yes, kon ngomong apa sih? Bujuki kan. Jadi itu Oleh karena itu saya juga komentar juga memberikan ini kepada teman-teman, jadilah sebaik-baiknya orang lah. Buatlah cerita bahwa itu Anda layak. Mulut kita itu adalah benar adanya, langkah kita itu benar adanya, nggak ada yang sesuatu yang dibalik apa yang kita lakukan nggak ada. Yang kita lakukan ya opono, nggak ada hidden agenda, itu tidak ada. Itu kita terapkan kepada semua hal. Bahwa kita mulai untuk kantor, untuk oma, di kehidupan rumah tangga podo aja. Kalau sudah ada hidden agenda, ya itu ngerti. Itu mau, apapun masalahnya. Kalau sudah ada keinginan lain, pasti. Tapi harap ingat bahwa suatu saat nanti akan diperlakukan orang seperti itu kepada kita. Bisa. Ya, itu. Iya, jadi itulah sebelum tak tutup itu tadi kan pesan, ada pesan yang khusus lagi nggak untuk arek-arek anak putu? Ya, aku situ ada beberapa. Aku kan urip iku urup itu bisa menyala dalam arti bahasa Indonesia nuker.
dan bisa dua-dua kita pergunakan. Urup dalam artian bahwa semangat kita tetap menyala-nyala dan jangan sampai kita turun semangat kita. Yang kedua urup itu ya tuker dalam artian bahwa hidup ini apa yang kita dapatkan sekarang itu adalah apa yang kita tanam dulu. Artinya urup. Kita melakukan sesuatu kalau ini insya Allah apa yang kita lakukan kebaikan sekarang itu nantinya juga orang lain akan melakukan kebaikan sama kita. Tapi ya jangan mengharap aku saiki apik engko ben wong apik mek ngene yo gak ngono. Ya paling tidak kata kuncinya itu menandur iku gak bakal beda dengan bibite. Iya. Jadi nek nandur pari ya mesti cukul pari, walaupun juga diikuti rumput. Iya, betul. Tapi intinya parinya ya cukul, nandur jagung ya cukul jagung, walaupun juga diikuti dengan rumput. Artinya kelakuan api itu ojo keciwo nek diikuti dengan ketidakbaikan. Iya. Iku kira-kira terutama arek-arek anak putu omongane wong tua-tua iki berdasarkan pengalaman hidup. Akhirnya matur suwun kepada Cak Garjito, tak tutup yupain ten ketiban kimbo cekap semanten piatur kula.